Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa sih sejarah sebagai peristiwa itu dan apa sih ciri-cirinya. Sejarah sebagai peristiwa yaitu peristiwa yang sebenarnya telah terjadi atau berlangsung pada waktu lampau dan biasanya bersifat objektif. Adapun ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Ciri utama sejarah sebagai peristiwa terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama abadi, karena peristiwa tersebut tidak berubah-ubah. Oleh karena itulah, maka peristiwa tersebut akan tetap dikenang sepanjang masa. Ciri utama yang kedua yaitu unik, karena peristiwa itu hanya terjadi satu kali saja. Peristiwa tersebut tidak dapat diulang kembali. Jika ingin diulang, tidak akan sama persis seperti kejadian yang pertama. Ciri yang ketiga yaitu penting, karena peristiwa yang terjadi tersebut mempunyai arti bagi seseorang, bahkan dapat pula menentukan kehidupan orang banyak. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama, kita dapat mengetahui fakta-fakta yang cenderung bersifat objektif yang terjadi di masa lampau. Yang kedua, kita dapat mempelajari berbagai konsep pemikiran, pandangan, hingga tren-tren yang terjadi di masa lalu. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan sebuah hikmah atau pelajaran dari peristiwa lampau sekaligus referensi bagi kejadian serupa di masa depan. Adapun kekurangan sejarah sebagai peristiwa yaitu kurang menarik jika digunakan untuk menarik minat publik, bahkan siswa untuk mempelajarinya. Yang kedua, tidak jarang peristiwa kelam yang pernah disembunyikan atau ditutup-tutupi oleh pihak yang berkuasa demi keberlangsungan pemerintahannya pada masa itu. Misalnya, kejadian atau peristiwa seperti Semarang. Lalu, selanjutnya adalah dapat berakibat negatif bagi narasumber. Peristiwa kelam yang dapat dianggap mengancam keamanan nasional. Bung Garo, buka Bung. Iya, sebentar. Ada apa? Anda harus ikut kami ke Lengas Dengklok. Untuk apa? Ini sudah menjadi kesepakatan antara pemuda, Bung. Ikut kami. Apakah harus sekarang? Ya, harus sekarang, Bung. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga saya dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno untuk segera melaksanakan proklamasi. Hatta, ternyata aku sudah di sini. Mereka kamu bawa aku kemari. Mereka juga membawa kertas terbentuk. Iya benar Hatta. Sukarni, apa yang sebenarnya terjadi? Begini Bung, kami ingin Anda berdua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kamu tidak percaya dengan kabar ini? Jepang pasti akan memberikan kemerdekaan kepada kita, tapi bukan sekarang. Bukan begitu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena ada dari Jepang.
Itu benar Bung, bila kita merdeka atas jajahan Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaannya. Baik, akan saya tulis. Lanjutannya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Baik. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/05. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. 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 Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Jangan, menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia ini. Baiklah, Saweti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, orang Islam melaksanakan sholat dalam sehari semalam sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat lagi tanggal 17 Agustus? Tentu Bung, lebih cepat lebih baik. Beberapa kita laksanakan. Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bu, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya Bu. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik Bu. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada pula turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, nampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah tentang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 12 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Untuk menyaksikan suatu Jangan kita dua, sik.